Sebelum kita berdoa, saya rindu untuk membacakan firman Tuhan dari Wahyu pasal yang ke-7, ayat ke-9 sampai 17. Saya akan membacakan, saudara yang kakinya tidak kuat boleh duduk berdiri, tapi yang tetap masih kuat bisa tetap berdiri. Kita menghormati firman Tuhan. Wahyu pasal 7 sebagai pendamping untuk renungan Paskah dan ulang tahun gereja pada hari ini. Dari ayat 9 demikian firman Tuhan. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, berdiri di hadapan takhta, di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah, melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan lagi menderita lapar, dahaga lagi, tidak dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi." Sama-sama di ayat yang ke-17. "Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan, menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Mari kita berdoa. Kiranya firman Tuhan di hari Paskah, hari kebangkitan, juga mengingat cinta kasih Tuhan buat gereja ini yang Tuhan telah dirikan supaya umat-Mu boleh beribadah kepadamu. Berkatilah pemberitaan firman hari ini, supaya setiap kami boleh pulang dengan anugerah dan berkat dari kebangkitan Kristus. Demi Kristus kami berdoa, sampaikanlah isi hati-Mu melalui hamba-Mu dengan segala keterbatasannya ini. Urapi dia untuk menyampaikan isi hati-Mu, baik bagi setiap pribadi, keluarga, maupun buat GKRI Kelapa Gading di tempat ini. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Baik, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat Paskah, salam kebangkitan. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita merenungkan satu tema. Setelah kita merenungkan panggilan untuk mengikuti jejak Kristus pada hari Jumat yang lalu, hari ini kita renungkan panggilan untuk percaya. Untuk percaya. Dan yang kedua, untuk taat. Saya mulai dengan seorang Henry Cloud yang menulis satu buku judulnya Necessary Endings. Apa itu necessary ending? Necessary ending adalah suatu keberakhiran yang dibutuhkan, diperlukan di dalam hidup kita. Saya carikan sebuah contoh tentang bunga. Kalau saudara piara tanaman, ada bunga, bunga itu indah, bukan bunga plastik, tetapi bunga hidup. Satu saat saudara harus membuang dia. Atau kalau tidak dibuang, dia juga tidak menarik lagi. Kenapa? Karena memang waktunya sudah lewat. Di dalam kutipan itu, saudara bisa lihat di sana, Henry Cloud menulis satu kalimat yang indah sekali untuk mengingatkan kita. Apakah kita suka atau tidak, keberakhiran
Endings adalah bagian dari kehidupan. Hidup memiliki musim, tingkatan, dan tahapan. Karena ada sesuatu yang baru, yang lama selalu harus berakhir, dan kita harus mengizinkannya untuk pergi. Tidak semua orang suka kalimat ini. Banyak orang tetap pelihara masa lalu, manusia lama, terus dia pelihara. Dia tidak mau meninggalkan masa lalunya. Tuhan Yesus ketika sebentar kita renungkan dari Yohanes pasal 20, dia tahu kapan harus menanggalkan tubuh fisik jasmaninya. Setelah 33,5 tahun dia pakai. Saudara mau pakai tubuh kita berapa tahun? Ada yang baru pakai beberapa tahun harus ditanggalkan. Artinya harus meninggal. Ada yang pakai sampai 45 tahun selesai. Tetapi dalam usia 40-an tahun dia sudah berjuang sungguh-sungguh pakai tubuh yang Tuhan kasih sampai berjumpa dengan Tuhan. Ada orang sampai 80-an tahun. Orang-orang seperti Yohanes yang paling tua, Rasul Yohanes, sampai sekitar usia 90 tahun dia tanggalkan tubuh fisiknya. Tapi ada juga yang masih remaja yang harus menanggalkan tubuhnya, jiwanya harus menanggalkan. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, manusia satu hari harus ada yang namanya necessary endings. Di dalam pekerjaan, di dalam rumah, di dalam segala aspek kehidupan pun akan ada waktu, akan ada musim di mana kita akan lewati masa di mana segala sesuatu menjadi tua, menjadi usang dan harus digantikan dengan yang baru. Persis seperti gambaran kalau kita lihat bunga, kalau kita melihat tanaman. Kalau saudara yang piara tanaman suka ambil gunting lalu dipotong, pruning, tujuannya apa? Ketika kita melihat dahan yang sudah tidak berfungsi, yang sudah tua, kita potong dia supaya tunas yang baru bisa muncul. Kalau saudara memahami di bagian pendahuluan ini, hidup kita akan berubah. Kenapa? Karena kita tahu segala sesuatu ada waktu, ada masa. Seperti Tuhan Yesus, dia tahu kapan dia tinggal di dalam dunia ini, berapa lama dia harus melayani, dan kapan dia harus pergi ke atas kayu salib. Juga hari ini dia tahu harus bangkit dari kematian. Apa yang menjadi panggilan buat saudara dan saya? Banyak orang seumur hidup tidak tahu panggilannya. Kamu mau jadi apa? Kamu mau ngapain? Apa panggilan Tuhan buat dirimu? Nggak tahu, nggak tahu. Ya sudah, yang penting saya hidup aja. Saya nggak tahu Tuhan panggil saya untuk apa. Tadi ketika menaikkan pujian itu biasa lagu dipakai untuk utusan. Ketika orang didoakan, orang-orang yang lulus dari seminari maju ke depan. Ini aku, utus aku Tuhan. Saudara, kalau naikkan pujian itu dengan sungguh-sungguh, hati kita akan bergetar. Ini aku, utus aku. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di sekeliling kita, mulai dari rumah kita, di tempat kita kerja, di tetangga kita, di lingkungan kita tinggal, di sana ada orang-orang yang menjadi tugas saudara dan tugas saya. Mari kita lihat apa sebetulnya yang menjadi panggilan Tuhan bagi umat pilihan, termasuk dari mulai para murid dari Yohanes pasal 20. Dimulai dari para murid Yohanes 20. Panggilan yang pertama adalah panggilan untuk percaya. Saudara pikir apa ya Pak ya? Panggilan untuk percaya, memang saya belum percaya. Banyak orang sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Sudah ke gereja, baca Alkitab, berdoa, ikut melayani. Tapi hatinya tidak percaya. Tidak ada kepercayaan iman yang sejati. Sehingga di dalam Yohanes 20 ayat 13, kalau saudara bisa melihat sana, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu,
mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Perhatikan saudara, Tuhanku telah, kok Tuhan bisa diambil? Saudara tahu siapa dia? Ini adalah Maria Magdalena. Dari dalam dirinya telah diusir 7 roh jahat. 1 roh setan aja menguasai seseorang udah keleper-keleperan, udah gak karu-karuan. Sekarang ada 7 setan, ada roh jahat masuk dalam diri Maria Magdalena. Apa yang terjadi? Gak karu-karuan hidup Maria Magdalena. Tapi setelah Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus Kristus, Lukas mencatat ada 7 setan dalam diri dia. Saya khotbah di kaum wanita, manifestasi setan tidak selalu dalam bentuk keleparan-keleparan gitu. Saya pernah mengusir roh jahat dari seorang pemuda, matanya tinggal putih, saya lihat hitamnya kemana, hilang tiba-tiba. Mengerikan. Pacarnya waktu itu belum menikah, dia baru mau menikah, tapi calonnya dirasuk oleh setan, dan saya dipertemukan untuk melayani dia. Ketika diusir, dia keleper-keleper. Calonnya kaget, ini punya suami nanti kayak begini matanya, nggak ada hitamnya, putih semua, takut dia. Ngeri saudara, itu baru 1 setan. Sekarang Maria Magdalena yang hari ini kita renungkan 7 setan. Maka di dalam pengiringan Maria Magdalena, ketika Tuhan sudah bebaskan dia berpikir, aduh, kalau bukan karena Yesus Kristus, aku gak punya harapan. Aku tidak ada pengharapan hidup dalam dunia ini. Orang dirasuk setan, hidupnya gak karu-karuan. Sehingga tidak heran di dalam Yohanes pasal 20, ketika Yesus mati, di hari-hari di mana dia harus bangkit, di hari ketiga kebangkitannya, Maria mengunjungi kuburan Yesus dengan sangat sedih. Ternyata di sana dia temui bukan siapa-siapa, tetapi dia menemui 2 orang malaikat. 2 malaikat, bukan 2 orang, tapi 2 malaikat yang terletak di kepala, yang satu duduk di dekat kaki. Malaikat itu bertanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Tangisan Maria adalah tangisan kesedihan yang mendalam. Bisa jadi Maria berpikir, sekarang Yesus Kristus yang sudah pernah mengusir 7 setan dari dalam diriku, sudah tidak ada lagi, dia mati. Nanti bagaimana kalau setan-setan itu balik datang masuk ke dalam diriku? Apakah aku masih punya pengharapan menjalani hari-hariku? Kesedihan yang begitu mendalam dari Maria Magdalena. Ada Maria ibu Yesus, ada Maria istrinya Klopas, 3 Maria ada di depan salib saat Yesus disalibkan. Jauh-jauh ketika tentara pergi baru mendekat, menunjukkan Maria Magdalena salah satu pribadi yang begitu mengasihi Yesus. Maka tidak heran ketika dia terus menangis. Saking dia respeknya sama Tuhan, maka ketika ditanya, mengapa ibu engkau menangis? Maria menjawab, Tuhanku telah diambil orang. Dia nggak bilang jenazah, jasad, mayat Yesus, enggak. Tapi dia katakan, Tuhanku, my Lord, sudah diambil oleh orang. Saudara, di dalam kesedihan kita, merenungkan banyak sesuatu pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Apakah relasi di dalam kehidupan keluarga, suami istri kita masing-masing bisa jadi seperti Maria. Kita datang ke kubur Yesus, tapi cari mayat Yesus Kristus. Kita tidak percaya, walaupun Maria sudah mengalami 7 setan diusir, sudah mengalami mujizat. Banyak orang sudah mengalami mujizat, pertolongan, kebaikan Tuhan, enggak pernah ingat. Tuhan sudah tolong dia waktu susah, waktu sakit, dia lupa semua. Itu sebabnya seorang teolog namanya Bruce Milne, dia berkata di dalam slide berikutnya, kalau pernah ada satu tempat
di ruang angkasa dan satu saat dalam sejarah di mana air mata tidak pantas ada di sana. Tempat itu adalah kubur Yesus yang kosong pada hari Paskah pagi. Kalau pernah ada satu tempat di ruang angkasa ini, di dalam sejarah, di sana ada air mata, nggak pantas ada air mata. Kata Bruce Milne, yaitu di kuburan Yesus Kristus. Mencari mayat daripada Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita belajar air mata apa yang masih kita terus-menerus pelihara. Apakah kita masih menangisi banyak hal yang seolah-olah nggak ada jalan keluar. Hari ini Tuhan bertanya kepada saudara, bertanya kepada saya, mengapa engkau masih menangis? Kalau kita masih menangis, bisa jadi kita mencari mayat Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak berani bilang, aku cari mayat, enggak. Aku cari Tuhanku di mana, dicuri di mana. Saking kita respect, kita hormat, kita sopan, padahal kita nggak ngerti bahwa Tuhan kita sudah bangkit. Biarlah apa yang kalimat tanya daripada malaikat ini kepada Maria, saudara renungkan baik-baik. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan panggil saudara untuk ada di gereja ini? Untuk menjadi orang Kristen, untuk menjadi pengikut Kristus, untuk menjadi pelayan Tuhan. Saudara percaya? Banyak orang hanya jadi orang Kristen, gak pernah menggumuli panggilan. Kamu percaya sungguh-sungguh? Kamu punya iman yang sejati gak? Kalau kamu punya iman yang sejati sungguh-sungguh, hidupmu pasti berubah. Amin, saudara-saudara. Mari kita renungkan panggilan pertama kita. Apakah saudara percaya? Apakah saudara percaya bahwa gereja ini yang sudah ulang tahun yang ke-38 adalah gereja yang pernah menjadi saluran berkat? Saya pelajari dari berbagai gereja, berbagai tokoh. Ada orang-orang tertentu yang bisanya diselamatkan, dilayani di dalam gereja itu. Dia pindah ke gereja lain gak bisa. Tuhan makanya membuat namanya local church, jemaat lokal, gereja lokal. Supaya gereja lokal 1, 2, 3, 4, 5, ini semua adalah anggota tubuh Kristus. Kita kadang-kadang melihat gereja orang, aduh gereja kita banyak kekurangan, gereja kita banyak kelemahan, sound systemnya kurang bagus, ini akustiknya jelek, musiknya jelek, ini jelek. Jelek, saudara bikin apa dengan kejelekan itu? Apa yang saudara kerjakan ketika kita mengkritik gereja Tuhan yang sebetulnya sudah jadi berkat buat saya dan buat saudara? Maka panggilan kita untuk percaya berarti Tuhan punya maksud. Kalau kamu percaya bahwa aku memanggil kamu jadi orang Kristen, jadi pengikut Kristus, jadi pelayan Tuhan dalam satu komunitas yang namanya jemaat lokal, pasti tidak berhenti sampai di sana. Amin, saudara. Demikian juga saudara, kalau saudara renungkan, aku jadi orang Kristen mau ngapain? Mau tunggu tadi seperti Wahyu pasal 7, ketika kumpul orang begitu banyak, nanti di akhir kita akan membacakan ayat ini bersama-sama. Kita akan ada di sana. Apakah saudara hanya tunggu Wahyu pasal 7, kumpulan orang banyak yang tak terhitung jumlahnya akan berdiri di hadapan tahta Anak Domba, sujud, memuji, menyembah. Apakah saudara hanya menunggu saat ada di ruangan itu? Sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Dalam pergumulannya melayani Tuhan, banyak orang seringkali seperti yang saya mau sampaikan di dalam ilustrasi ini. Ada seorang hamba Tuhan, dia diutus ke satu gereja untuk melayani dengan dedikasi yang penuh. Tapi apa hendak dikata, sampai di gereja itu, dia mulai melayani, dia mulai berdoa, dia mulai menggembalakan. Dia melihat satu orang yang hidupnya tidak saleh. Dikisahkan dalam satu kisah, lalu hamba Tuhan ini
memberanikan diri untuk menegur salah satu dari pimpinan paduan suara di dalam gereja tempat dia melayani. Pada waktu dikasih tahu, ini salah satu pengurus dari paduan suara di gereja itu, bukan gereja sini, gereja itu, anggota itu tidak bisa terima. Ketika tidak bisa terima, dia boikot satu paduan suara, tidak mau nyanyi. Ketika dipimpin oleh, biasa kalau habis selesai khotbah saya suka ajak saudara, mari kita memuji Tuhan. Ketika hamba Tuhan ini, mari kita muji Tuhan. Bukan hanya anggota kur paduan suara, jemaat semua juga enggak ada yang buka suara. Mungkin dia orang berpengaruh, dia mungkin orang kaya di situ, orang yang sangat berpengaruh, diam semua. Jadi yang nyanyi cuma pendetanya sendiri, diam, bungkam, diboikot semua. Aduh, hamba Tuhan ini bilang, ya Tuhan, kayaknya Tuhan salah panggil. Kayaknya Tuhan gak panggil saya ke sini. Maka ketika dia keluar, dia merenung. Sanders, salah satu penulisnya itu berkata, di bangku kursi taman, hamba Tuhan ini merenung. Salah Tuhan panggil saya, apakah saya kurang beriman? Lalu dia melihat satu artikel dari satu surat kabar atau satu artikel, tulisan, lalu dia ambil. Ketika dia baca, bertuliskan, tidak ada seorang manusia yang benar-benar diterima seutuhnya sampai ia telah mengalami penolakan yang besar. Sekali lagi saya baca, ketika dia baca tulisan itu, dia terkejut. Tuhan pakai tulisan itu, menurut Sanders, tidak ada seorang manusia yang benar-benar diterima seutuhnya sampai ia telah mengalami penolakan yang besar. Hamba Tuhan ini ketika membaca itu, puji Tuhan. Tuhan bicara, aku pun pernah ditolak oleh umatku sendiri. Bukan karena dia bersalah, bukan karena dia berdosa, tapi justru karena dia percaya, dia punya iman. Orang seperti ini bisa jadi saudara dan saya. Ketika kita mau menjadi seorang suami yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi mertua yang baik, menjadi hamba Tuhan yang baik, menjadi pengurus yang baik, bisa jadi orang-orang di sekeliling saudara tidak menerima saudara, bahkan menolak. Jangan putus asa, jangan kecewa. Yesus Kristus yang hari ini kita peringati kebangkitannya sudah pernah mengalami penolakan yang sangat besar. Yang kedua, setelah kita dipanggil untuk percaya seperti Maria, kamu percaya enggak bahwa Yesus Kristus yang kamu cari itu sudah bangkit? Sekarang ketika dia masih menangis, masih sedih, karena yang menjawab, yang bertanya hanya malaikat. Tetapi di bagian lain tadi kita sudah baca, ada suara yang memanggil namanya Maria. Dia berbalik dan dia melihat. Ini siapa? Saudara udah baca tadi? Dia ketika membalikkan wajahnya, melihat orang yang memanggil dia, dia pikir ini adalah siapa, saudara? Siapa? Saudara kalau membaca bagian ini, Maria berpikir ini tukang kebon, bukan Yesus Kristus. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Ya tunggu taman sambil bersih-bersih lah. Bersih-bersih kuburan. Bersih-bersih kuburan banyak berkatnya katanya. Maka banyak orang pergi ke kuburan, udah kamu gak usah bersih-bersih, saya yang bersih-bersih. Makin saya bersih-bersih, makin saya dapat berkat. Ini yang tukang bersih-bersih. Penunggu taman itu. Kamu ya Tuhan. Kalau Tuhan yang ambil dia, kasih tahu saya di mana Tuhan meletakkan dia. Dia masih menangis.
supaya aku dapat mengambilnya. Bayangkan saudara, seorang wanita pengen ambil mayat Yesus Kristus. Kira-kira Maria kuat gak saudara? Saking semangatnya, orang kalau udah semangat, udah sedih, udah apa aja saya jalanin. Maka dia bilang, kasih tahu, aku ambil mayat Yesus Kristus, jenazah, jasadnya. Tetapi ayat 16, Maria, cuma satu kata, hidup Maria berubah. Saudara pernah dengar Tuhan panggil nama saudara? Carkam dipanggil oleh Tuhan, ya Tuhan. Pak David, ya Tuhan. Kita dipanggil. Pernah saudara dengar nama tuh? Saudara dipanggil. Ketika Tuhan panggil Maria, benar-benar secara personal, persis seperti gambaran gembala dengan domba. Maka gembala yang baik panggil domba-domba itu punya nama saudara. Ada nama-nama daripada binatang domba. Maka ketika disebut Fluffy, dia langsung datang itu domba. Itu ada nama-nama dari domba-domba tertentu. Sehingga waktu disebut namanya, Maria kenal, ini suara dari Yesus Kristus yang aku cari. Di mana dia? Ketika dia berbalik, dia ada di sana. Tapi dia tidak bisa mengenali. Karena Yesus Kristus punya tubuh kebangkitan. Yang satu hari saudara dan saya, Alkitab katakan, engkau akan memakai tubuh kebangkitan. Amin. Enggak seperti sekarang. Kemarin saya ketemu orang-orang yang sudah sekian tahun gak pernah ketemu. Aduh Pak, sekarang saya udah mulai tuir, kadang-kadang lupa. Mata saya udah +1, baru 40, ya memang 40 +1. 50 ya +2. Tubuh kita makin melemah, rambut saya mulai memutih, kita udah sepuh, putih lagi, sepuh, putih lagi. Ada semir, ada sampo yang sekali semir, nggak usah semir-semir lagi. Ya mana mungkin, kecuali kita pakai wig, pakai rambut palsu, ya pasti namanya ada kehidupan tumbuh putih lagi. Bahkan saya sering ngomong, alis pun udah pada putih. Bagaimana? Inilah tubuh kita, fisik kita. Maka ketika Maria lihat Yesus, dia nggak kenal. Nanti saudara jangan kaget kalau melihat tubuh kebangkitan saya. Saya juga jangan kaget melihat tubuh kebangkitannya Pak Rasdin. Tubuh kebangkitan, wah dulu waktu di dunia kayaknya kamu kurang semeter, pendek bener, kok sekarang ganteng banget, tinggi banget, wah yang semangat. Ini tubuh kebangkitan bro, bukan tubuh yang dulu. Memang dulu aku kurus ceking, kurus kering. Sekarang lihat nih, ini tubuh kebangkitan yang nanti saudara dan saya akan terima dari Tuhan. Pasti membuat kita, aduh Tuhan, untung tubuh di dunia gak dibawa ke sini. Kalau dibawa ke sini, aduh kita udah jalannya gak lurus, kaki kita tinggi sebelah, jari kita juga gak bagus, kuku kita buntet-buntet lagi, aduh. Kita pengen seperti yang gak bisa. Maka Maria ketika melihat Yesus, dia juga gak kenal Tuhan di dalam penampakan kemuliaan. Aduh, saya rindu kapan pakai tubuh kebangkitan. Jangan dulu, belum kelar. Di sini masih banyak PR. Dalam keluarga ada PR, dalam gereja. Jangan buru-buru. Maka panggilan yang kedua, ketika Yesus bilang, Maria, Maria terkejut. Dan dia langsung engeh, ini suara yang aku kenal. Kayak saudara kalau telepon, orang udah lama gak telepon saudara, terus dengar suara dia langsung kita ingat. Ini mah suara teman saya nih, betul? Suara salah satu identifikasi dari pribadi seorang. Maka ayat 17 mari kita baca. Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Apa maksudnya ya? Maksudnya Maria udah ketemu dengan Yesus Kristus 3,5 tahun, aku ingin seperti dulu. Tuhan, aku pegang, jangan pergi lagi. Nanti kalau setan datang lagi gimana? Sekarang aku udah dapat engkau.
Jangan pergi lagi Tuhan. Nggak boleh pergi. Itu loh maksudnya. Dia ingin Yesus yang lama. Tadi necessary ending. Kita inginnya yang lama terus. Kita lupa ada yang baru harus muncul, yang lama harus ditinggalkan. Maka hari ini ketika saya merenungkan bagian ini, puji Tuhan, kalimat ini mau mengatakan relasiku dengan engkau bukan lagi secara fisik. Kalau sekarang kita ada hybrid church, gereja yang hybrid, antara yang online dengan yang onsite nggak usah diperdebatkan, karena dua-duanya memang eksis. Ada gereja yang kelihatan seperti saudara melihat saya melihat saudara. Tapi ada gereja yang tidak kelihatan, universal church. Gereja yang universal, di mana dia? Kita nggak tahu. Di balik gunung sana, di balik hutan ada orang percaya. Itu universal church. Dia juga anggota tubuh Kristus. Maka hari ini ketika merenungkan, Tuhan mau kasih tahu Maria, kamu lupa ya Maria. Kalau saya perpanjang sedikit narasi ini, kamu lupa. Aku pernah bilang, cuma Alkitab nggak mencatat. Saya mau menjelaskan pada saudara, bahwa apa yang Tuhan Yesus maksudkan adalah mengingatkan Maria. Nanti kamu akan bersekutu, bukan secara fisik aku hadir, tapi ada Roh Kudus yang akan hadir di dalam hidupmu, hatimu, di seluruh para murid. Amin saudara. Maka saudara dan saya bisa jadi orang Kristen karena kalimat ini. Tuhan Yesus bilang, aku belum naik kepada Bapa, jangan pegang. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Kasih tahu teman-temanmu, Petrus, Yohanes, Yakobus, Thomas dan yang lainnya. Mereka tuh sedang menangis seperti kamu. Yang berpikir aku omong kosong, omong doang. Omong doang dia mah. Gak pernah praktek, gak pernah kerja, gak pernah latihan, gak pernah apa-apa, dia cuma omdo. Kalau udah pakai omdo selesai saudara. NATO katanya, no action, talk only. Talk. Gak ada action. Hari ini Tuhan ingatkan, kamu jangan cuma merenung, diam-diam pengen peluk, pengen nostalgia. Ada orang pengen, aku kangen Pak sama mamaku di kampung halaman. Ya udah pulang, mau berapa lama? Berapa lama ya? Emang kamu mau pelukan sama mama kamu, kangen sama mama kamu berapa lama? Sejam, sehari, 2 hari pengen peluk? Ya enggak sih Pak. Banyak orang ketika sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah melihat kemuliaan Tuhan, berdiam diri. Tapi Tuhan bilang, pergi. Saya waktu renungkan bagian ini teringat satu lagu. Lagunya, ku ingin terus tetap menikmati baikmu. Ku ingin tetap di sini. Gak mau keluar dia. Hati-hati saudara, ada waktunya kita menikmati hadirat Tuhan. Aku ingin menikmati hadirat-Mu, gak salah. Tapi kalau terus menerus, ku ingin tetap di sini, gak mau pergi-pergi. Bahaya saudara, bahaya. Kita gak suka lagu, pergi, beritakanlah, terus apa lagi? Pergi. Kan saudara gak ingat kan? Lebih ingatnya, ku ingin tetap di sini. Terus kita nangis, aduh terharu sambil main gitar. Dulu saya kalau main gitar ada satu bapak nangis melulu. Aduh gue gak mau main gitar lagi dah. Setiap kali gue main gitar lu nangis melulu. Ya habis bapak mainnya sedih sih. Aduh mungkin mesti lagunya Mars ini. Darah kau martir yang belum kering. Dia gak bisa nangis. Tapi kalau udah main lagu yang melo-melo langsung sedih. Saudara coba renungkan. Banyak orang maunya di sini. Maka saya bilang, saya usul lagu Ini Aku kepada song leader WL. Ini aku, utus aku. Jangan ini aku, utus dia. Ini aku, utus bapak itu, ibu itu, enci itu, tante itu, om itu, utus dia Tuhan. Ini aku tapi utusnya yang kurang ajar itu namanya. Ini aku, utuslah aku. Jangan ini aku, utuslah tetanggaku, utuslah pendetaku, utuslah anakku. Ya,
Utuslah aku, utuslah aku. Mari kita renungkan panggilan untuk yang kedua apa? T-A-A-T. Taat, taat. Jangan hanya percaya. Bukti orang percaya. Maria bilang, aku percaya, aku dilihat engkau, aku pengen peluk, aku pengen di sini bersama dengan Tuhan menikmati kasih-Mu. Enggak, pergi, enggak ada melo-meloan, pergi sana. Itu ada orang yang perlu berita kebangkitan. Saudara mau membawa berita itu? Kalau saudara masih nangis-nangis, cukup, ending, selesai. Sekarang maju. What next? Yang terakhir, yang ketiga. Ini ulang tahun ke-38. 38 tahun udah lama loh. 38 tahun udah lama. Kalau saudara sudah melihat Tuhan, sudah mengalami anugerah kebaikan Tuhan, baik di dalam gereja ini maupun melalui gereja lain, di dalam keluarga, usaha, bisnis, toko, apapun, pelayanan, jangan lupa, pergi, jadikanlah segala bangsa murid Tuhan. Amanat agung bukan hanya buat 12 murid, yang sudah menjadi 500, menjadi 3.000, menjadi 5.000, akhirnya menjadi 3 miliaran orang. Tapi juga buat saudara dan saya. Waktu saya renungkan bagian ini, Tuhan ampuni saya. Slide yang berikutnya. Saudara, mungkinkah gereja ini akan terjadi multiplikasi kepemimpinan? Saya bergumul, banyak gereja-gereja, pendetanya udah makin tua, terus ketika dia mau mundur, gak ada satu orang pun yang mau jadi pendeta. Kenapa? Gak tertarik Pak, pendeta itu cuma jadi keset. Pendeta hamba Tuhan itu harus dihina, harus mengalami banyak kesulitan. Saya gak mau Pak, panggil gak ada yang mau. Memang saudara, panggilan menjadi hamba Tuhan, seperti Pak Demsi sampaikan beberapa waktu lalu, saudara mau juga gak bisa. Saudara mau juga gak bisa kalau bukan Tuhan yang panggil. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan panggil saudara, Tuhan panggil saya gak mau, saudara gak mau, tetap bisa. Karena Tuhan berdaulat. Hari ini ketika merenungkan bagian ini, saudara ada di mana ya? Generasi baby boomers, generasi X, Y, Z, atau Alpha? Kalau saya perhatikan sekitar 80 orang di sini komplit ini. Dari baby boomers itu ketika bom meledak, boom, perang dunia kedua lahir. Tahun 45-an tuh, itu namanya baby boomers. Memang ada beberapa perubahan sedikit lah ya mengenai tahun dilahirkannya. Tapi secara umum negara barat mengklasifikasikan antara generasi baby boomers sampai generasi anak-anak yang couple tadi yang nyanyi itu, generasi alpha. Semua saya lihat ada di tempat ini. Nah, saudara coba renungkan baik-baik. Pernahkah kita pikirkan tadi mengenai ending yang suka atau tidak suka saudara dan saya akan jalani, lewati. Tadi waktu saya lihat generasi demi generasi, sebentar generasi yang couple naikkan pujian, teman-teman yang couple 10 tahun lagi, saudara sudah tidak lagi yang couple, older couple. 20 tahun lagi mungkin jadi old couple, 30 tahun lagi udah gak jadi lagi. Yang anak-anak tadi masih lucu-lucu, imut-imut, 10 tahun lagi sudah pada SMA. Tadi yang 4-5 tahun itu, 10 tahun lagi umur 15 sudah SMA dia. Yang sekarang generasi Z, Gen Z, 10 tahun lagi sudah punya anak mungkin, udah menikah, udah berkeluarga. Terus akan bergulir. Gereja Tuhan tetap ada. Apakah saudara dan saya mau berbagian di dalam pekerjaan Tuhan? Itu yang penting. Boksu Suciono ketika mendirikan GKRI dan Sinode, dia tahu gereja harus ada organisasi, harus ada organisme, harus ada pengaturan, dan harus ada tubuh Kristus. Demikian juga di GKRI Kelapa Gading.
Ada Bapak Pendeta Jonathan almarhum, ada Bapak Pendeta Anwari yang pernah merintis di tempat ini, yang saudara sebagian kenal. Ingat baik-baik, satu generasi akan berlalu. Saudara ada di mana? Saya ada di mana? Maka Boksu berkata, sejak awal pendeta, hamba Tuhan dalam gereja GKRI bukan karyawan gereja. Jelas dia katakan, tidak seperti sinode yang lain. Saya tahu sinode yang lain menempatkan pendeta hamba Tuhan sebagai karyawan dari pengurus gereja. Tapi Boksu Suciono dalam tagar talak GKRI sinode jelas hamba Tuhan ketua majelis. Tapi sebaliknya, hamba Tuhan juga tidak boleh menempatkan orang-orang di sana sebagai bawahan. Jadi di gereja GKRI, sinode khususnya, tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Yang ada seperti Rasul Paulus katakan, kita adalah sesama rekan sekerja Allah. Amin. Mari kerjakan panggilan kita masing-masing. Tanya kalau belum tahu, Tuhan panggil saya jadi apa? Tuhan maunya apa? Tuhan kasih passion apa sama kita? Apa skill yang harus kita kembangkan untuk Tuhan? Di hari kebangkitan jangan menjadi orang yang pasif di berapapun usia saudara. Tapi ingatlah, Tuhan panggil kita bukan hanya untuk percaya kepada Kristus nanti masuk surga. Kita baca ayat yang terakhir, tetapi untuk taat melakukan panggilan kita masing-masing. Slide yang terakhir, saudara saya undang bangkit berdiri. Mari kita membaca bersama-sama Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru apa? Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Saudara mau di antara kumpulan orang banyak yang tak terhitung itu bukan? Mari belajar percaya, belajar taat akan panggilan saudara masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hari kebangkitan dan hari ulang tahun gereja ini. Firman-Mu menegur, menyatakan kesalahan kami, mendidik kami dalam kebenaran. Kami percaya gereja ini tidak berhenti hanya di tahun 2025 ini. Tidak berhenti hanya di ulang tahun yang ke-38, tetapi akan muncul banyak pemimpin-pemimpin muda yang baru yang akan melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa terhilang. Jadikanlah GKRI Kelapa Gading di tempat ini seperti Tuhan perintahkan kepada Maria. Pergi, ceritakan, beritakan kepada yang lain. Jangan hanya menikmati berkat sendiri, tapi kami boleh menikmati bersama-sama dengan orang-orang pilihan yang Tuhan percayakan kepada kami. Sertai anak-anak-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, para pengurus semua, supaya tidak ada di antara kami yang berdiam diri, menunggu perjumpaan, menanggalkan tubuh fisik, menikmati tubuh kebangkitan hanya untuk itu. Kami percaya Tuhan, Engkau panggil kami bukan untuk menjadi penunggu yang pasif, tapi menjadi orang-orang yang bergerak bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan Allah. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sambil tetap bangkit berdiri, kita membacakan pengakuan iman rasuli. Setelah itu ada pementasan drama singkat. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Saya serahkan kepada liturgos. Apa panggilan Tuhan dalam hidupmu? Ingatlah, dalam kehidupan ini, kita dihakimi berdasarkan kehendak dan panggilan Bapa di surga atas hidup kita. Mari kita bayangkan jika berdiri di tata pengadilan di hadapan Allah dengan skenario berikut ini. Dr. Albert, masuklah. Berikan pertanggungjawabanmu. Dokter? Aduh, Tuhan, aku bukan dokter. Aku saja tidak tahu bagaimana cara memegang pisau bedah dan juga memeriksa pasien. Saya hanya pengurus, Tuhan. Saya mengikuti orang tua saya yang sudah percaya dari kecil. Dr. Albert, aku memanggilmu untuk menjadi seorang dokter, di mana dengan begitu kamu dapat menginjili dan membantu orang-orang yang sakit. Aku memanggil kamu untuk memberkati banyak orang dengan hasil keuangan kamu. Tapi Tuhan, saya ini hanya pengurus. Saya selalu mengikuti rapat di gereja, Tuhan. Lihat gereja ini jadi bagus karena saya. Dr. Albert, kamu tidak tulus dalam mencari aku. Kamu hanya mengikuti jejak orang tuamu. Kamu hanya ingin dipuji orang. Bahkan kamu lupa membaca firman-Ku. Pergilah, Dr. Albert. Misionaris Yohanes, kemarilah, berikan pertanggungjawabanmu selama ini. Misionaris? Bentar Tuhan, saya bukanlah seorang misionaris. Saya adalah pengusaha. Ya, tandanya menjalankan sebuah bisnis. Misionaris Yohanes, kamu seharusnya berada di pedalaman. Untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Kamu hanya sibuk dengan bisnismu sendiri. Tapi Tuhan, bukankah saya sudah ikut rajin beribadah, rajin melayani, dan juga saya juga sudah rajin memainkan musik di gereja. Dan kadang-kadang saya dijadikan sebagai worship leader. Bukankah itu sudah cukup banyak untuk melayanimu? Misionaris Yohanes, kamu lupa berdoa.
kamu tidak pernah merenungkan dan melakukan firman-Ku, dan kamu hanya mencari popularitas semata. Kamu hanya ingin dianggap hebat, kamu hanya sibuk mencari uang. Tapi Tuhan, saya kan tidak pernah lupa untuk mendonasikan puluhan ribu rupiah untuk pekerjaanmu. Bukankah itu sudah cukup? Misionaris Yohanes, ingatlah, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Nyala kamu dari sini, aku tidak mengenalmu. Pendeta Magda, datanglah, berikan pertanggungjawabmu. Apa? Pendeta? Saya bukan pendeta. Saya adalah seorang YouTuber terkenal. Akun The Famous Magda mempunyai jutaan subscribersnya. Yang barusan live streaming saja, jutaan viewersnya. Pendeta Magda, kamu sebenarnya dipanggil untuk melayani jiwa-jiwa, tapi hanya sibuk membuat video-video di YouTube. Kamu lupa apa sebenarnya panggilanmu. Tapi saya kan memberkati banyak orang dengan konten-konten yang saya bawakan. Saya membuat hal-hal yang positif, membangun dan menghibur. Banyak orang yang terhibur dengan konten-konten yang saya bawakan, Tuhan. Pendeta Magda, kamu seharusnya melayani lebih banyak dari subscriber YouTuber kamu. Kamu membuat konten sampai lupa berdoa. Tapi saya kan kadang membuat konten rohani, Tuhan. Ya, saya mengakui sih memang lebih banyak membuat konten yang menghibur orang. Soalnya peminatnya lebih banyak, kontennya langsung banyak viewersnya. Pendeta Magda, aku tahu kemana arah hatimu. Kamu tidak pernah merenungkan firman-Ku, dan kamu tidak melakukan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kamu kehendaki. Pergilah dari tempat ini. Ibu Priska, mendekatlah. Tuhan, aku hanya ibu rumah tangga, Tuhan. Aku mempunyai 2 orang anak. Aku tidak pernah ke pedalaman untuk memberitakan Injil. Dan aku tidak pernah ke bangsa-bangsa untuk menginjil. Tapi aku, Tuhan, aku berusaha untuk mendidik dan membesarkan anakku ke jalan-Mu ya Tuhan. Ibu Priska, saya tidak memanggil kamu untuk misi ke pedalaman. Tidak memanggilmu ke bangsa-bangsa. Tetapi saya memanggil kamu untuk mendidik kedua anakmu di dalam Tuhan. Dan lihatlah, banyak jiwa bertobat dan dimenangkan melalui anak-anakmu. Pekerjaan bagus, Bu Priska. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaanku di surga. Terima kasih Tuhan. Biarlah jadi sesuai dengan kehendak-Mu dan bukan kehendakku. Siswa Giovanno, kemarilah. Tuhan, aku cuma seorang pelajar. Kerjaku saat ini ya belajar. Tapi kadang aku kalau lagi malas, ya malas juga sih. Aku bukan seseorang yang bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus ke teman-temanku. Sebenarnya aku pengen bisa bersaksi. Tapi Tuhan, aku punya kerinduan untuk jadi hamba-Mu jika Tuhan kehendaki. Gio, kamu sudah berusaha menjalankan tugasmu sebagai pelajar.
Dan saatnya nanti, aku berharap Engkau menjadi hambaku. Teruslah berjuang, berdoa dan berserah. Niscaya keinginanmu terkabulkan. Masuklah bersamaku dalam kebahagiaanku. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menuntun dan membimbingku di jalan-Mu senantiasa. Hendaklah setiap orang hidup sebagai orang percaya sesuai dengan keadaan yang telah ditetapkan Tuhan baginya, sesuai dengan panggilan Allah. Temukan panggilanmu, saudara, bicarakanlah dengan Tuhan Allahmu. Dan teguhkan semua kesaksian.
Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri dalam doa penutup dan doa berkat. Setelah itu ada sedikit perayaan untuk HUT gereja. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Di hari kebangkitan ini kiranya Tuhan terus berbicara pada kami. Apa panggilan hidup kami? Apa yang menjadi passion kami, skill kami, karunia, talenta, bakat yang Kau berikan, supaya setiap kami tidak ada yang berjumpa Tuhan dengan tangan kosong, memakai tubuh kebangkitan seperti tubuh kebangkitan Kristus, bersuka cita di dalam pengharapan, tidak terus menangisi masa lalu, menangisi apa yang sudah terjadi, menangisi diri, menangisi keluarga. Ajar kami menangisi jiwa-jiwa yang terhilang, yang belum mengenal Engkau. Pimpin kami, utus kami, bawa kami ke sana. Terima kasih Tuhan, sertai jemaat-Mu dan setiap kami yang hadir dalam pribadi, keluarga, maupun di dalam gereja ini. Ajar kami terus untuk bertumbuh di dalam Tuhan, dan ajar kami berdoa seperti Tuhan mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita mengangkat tangan dan terimalah berkat dari hari kebangkitan Kristus. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Sampai kita memakai tubuh kebangkitan, kita bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Saya silakan.